Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Ajizah. Saya dari Pengembangan Masyarakat Islam kelas 3B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang anugerah potensi yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tugas praktik tilawah. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul walau dengan virtual. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, ialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, dan seluruh teman-teman yang menonton, baik dimanapun berada yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anugerah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna sebagaimana di dalam Quran surat At-Tin yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Bentuk yang sempurna itu ditandai dengan adanya akal, pikiran yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Untuk itu, kita harus menggunakan akal tersebut dengan cara yang benar sesuai dengan tujuan hidup kita, yakni mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari ridho Allah, otomatis kita harus mengikuti apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rahman yang disebutkan 31 kali, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apa maksudnya? Apa kaitan dengan ayat tersebut? Nah, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, Bapak dosen yang saya hormati, akal manusia, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lakukan, harus kita gunakan dengan cara yang baik, yakni dengan cara menggunakan potensi tersebut ke dalam ajaran Islam. Mengapa? Karena Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya dari aturan diri sendiri, melainkan aturan kita kepada Allah dan aturan kita kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, Islam mengatur semuanya. Untuk itu, pentingnya dalam mempelajari Islam agar tidak tersesat saat mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dunia hanya sebagai pendorong saja, tapi ilmu agama adalah prioritas. Sebagaimana dalam syair yang dibawakan oleh Umam yang berbunyi, ilmu akhirat wajib dipelajari, bekalan untuk bertemu ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti.
Di sana ada penggalan ilmu akhirat wajib dipelajari, panduan untuk bertemu ilahi. Karena tujuan kita adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Untuk itu, agar kita bisa berjumpa, maka ikuti apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang, agar kita mendapatkan ridha Allah dan jalan menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, betapa pentingnya dalam mempelajari agama Islam agar menumbuhkan pola pikir kita ke arah yang positif, sehingga kita bisa mengarahkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ajaran yang positif. Karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti, termasuk potensi yang kita punya. Kita memiliki potensi dalam berbicara, maka kita harus mengarahkan kepada kebaikan. Kita mengajak kepada orang-orang tentang kebaikan dalam ucapan kita. Atau misalnya kita punya potensi dalam membuat puisi, membuat cerita. Kita bisa mengarahkan dalam bentuk cerita atau puisi yang mengarahkan kepada Islam, agar kita tidak tersesat dan kita bisa mendapatkan ridha Allah sebagai tujuan hidup kita. Teman-teman yang saya cintai, Bapak dosen yang saya banggakan, ada beberapa tokoh pemuda yang sangat sukses di zaman Rasulullah dan zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah, diantaranya ada Zaid bin Sabit. Kita kenal ya dengan Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit adalah pemuda yang di usia 10 tahun ia meminta kepada Rasulullah untuk berperang. Namun Rasulullah menolaknya karena usia yang cukup sangat muda. Sehingga Rasulullah mengangkat Zaid bin Sabit untuk menulis wahyu. Yang kedua, ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, pada usia ke-10 tahun, beliau menjadi pelayan Rasulullah SAW, memiliki wawasan ilmu yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun memiliki ilmu yang sangat luas, sehingga di usia muda ia mendapatkan pendidikan dari Rasulullah. Bahkan beliau sering mengikuti rapat-rapat dan mengutarakan pendapatnya. Lalu ada tokoh di zaman sekarang. Yang pertama ada Ali Banat, pengusaha sukses yang sangat dermawan. Siapa yang tidak kenal dengan Ali Banat? Ia adalah sosok yang sangat dermawan. Kita bisa mencontohnya. Apabila kita sukses, kita jangan sampai melupakan orang lain. Sebagaimana di dalam Islam, kita diajarkan untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Islam adalah agama yang sangat mengedepankan kasih sayang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan potensi yang berbeda untuk saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Yang ketiga adalah Fatih Severoginens Al-Fatih. Beliau adalah pemuda muslim yang kelahiran Amerika. Ia memiliki suara yang merdu dan hafiz Quran, bahkan seringkali diajak
menjadi imam-imam besar di berbagai negara. Menjadi imam di berbagai negara. Yang terakhir ada Ilal. Siapa yang tidak kenal dengan mereka? Ya, Ilal mampu mendapatkan juara kedua pada ajang aksi Indosiar pada tahun 2015. Bahkan mendapatkan gelar penghargaan pada tahun 2018, yakni sebagai dai muda yang inspiratif. Masya Allah. Lalu apa yang kita lakukan, apa yang kita arahkan potensi kita untuk umat? Jangan sampai kita mengarahkan potensi kita hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita harus mengarahkan potensi kita untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita arahkan potensi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat, untuk agama Islam. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadikan inspirasi kita untuk mengarahkan potensi, untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan yang baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan murni dari saya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.